الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kesempatan, waktu luang dalam rangka mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala dan mengkaji sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan faqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala faqihkan fiddin, dalam urusan agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali meminta kepada Allah tambahan harta. Allah tambahkan harta. Tapi apa yang diminta kepada Allah? Rabbi zidni ilma. Ini tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Ini diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri. Tidak minta tambahan kepada Allah, tambahkan harta lah. Karena harta akan mengejar kita. Harta dan kematian akan mengejar kita. Bahkan tanpa kita bekerja pun kita mendapatkan rezeki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat para ulama membagi menjadi dua, fadlun minallah wa 'adlun minallah. Karunia dari Allah, dan yang kedua adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa fadlun minallah? Fadlun ini tanpa usaha seseorang mendapatkan harta, mendapatkan rezeki. Orang yang sakit, ya, orang yang sakit walaupun dalam keadaan stroke, ya, masih mendapatkan rezeki. Ya, mendapatkan rezeki. Fadlun minallah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah adlun minallah, yaitu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bekerja dengan pekerjaan yang keras, yakni kerja cerdas, kerja keras, maka akan mendapatkan harta yang banyak. Tapi kalau orang bekerja dengan malas, maka mendapatkan harta yang sedikit. Ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang kafir kerja keras pun dapat harta banyak. Orang muslim tapi kerjanya malas, enggak dapat apa-apa. Ini adalah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya memohon kepada Allah tambahan ilmu, ya. Yakni memohon kepada Allah dengan tambahan ilmu. Adapun harta, tidak perlu kita minta tambahkan harta lah. Tambahkan ilmu yang bermanfaat. Bahkan Hasan Al-Basri rahimahullah taala beliau mengatakan 90 ayat dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang jaminan rezeki. Ini yang khawatir rezeki, terutama yang masih bujang yang hendak menikah. Gimana rezeki saya? Gimana rezeki saya? Nikah saja. Saya masih belum diangkat jadi apa? PNS misalnya. Masih syukuran, gimana rezekinya? Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau masih belum
kerja tetap, tapi tetap bekerja. Beda ya. Kerja tetap apa? Pekerjaan tetap dan tetap bekerja. Apa bedanya? Tetap bekerja, ya bekerja. Nanti akan ada apa tambahan. Tapi kalau pekerjaan tetap, ya tetap. Yang kuli tetap jadi kuli terus jadi kuli. Tetap bekerja. 90 ayat jaminan rezeki. 1 ayat masalah fakir. Mana ayatnya? Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini ayatnya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada perkara fahsya, keji, mungkar. Apa kata Allah? Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepada kalian apa? Maghfirah, ampunan, wa fadla, dan karunia-Nya. Jadi 90 ayat jaminan rezeki, sedangkan 1 ayat saja masalah apa? Fakir. Nah, masalahnya kebalik. Manusia melihat yang 1 ayat ini besar sekali di dalam dirinya. Kekhawatiran miskin, kekhawatiran fakir ini lebih besar daripada optimis untuk kaya. Ya. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un Al-Widdan, hadis yang ke-18. Al-hadits Al-Thamin Ashar, hadis yang ke-18. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru ar-rajulu ila imra'ati ar-rajul wa la al-mar'atu ila awratil mar'ah. Jangan sampai seorang laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain, dan jangan sampai pula seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Hadzal hadis yadullu ala amrin muhim jiddan yajibu alaina an na'lamahu wa an na'mal bihi. Hadis ini menunjukkan perkara yang sangat penting sekali yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Hadis ini, yakni laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain. Wanita tidak boleh melihat aurat wanita yang lain. Baik. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, ini adalah pembahasan apa? Yakni pertama masalah melihat. Ya. Pertama apa? Masalah melihat, memandang. Baik. Yang dipandang, ada yang dipandang itu halal dan ada yang dipandang itu haram. Seperti dalam pembahasan hadis ini, haram laki-laki melihat aurat laki-laki yang lain. Bagaimana apabila melihat aurat laki-laki melihat auratnya perempuan? Min babil aula. Melihat aurat laki-laki saja haram, dilarang, apalagi melihat auratnya wanita. Pun demikian wanita, melihat auratnya wanita haram, apalagi melihat auratnya laki-laki. Ini termasuk qiyas aula. Ya, sama dengan la taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati saja enggak boleh, la taqrabu az-zina. Apalagi berzina. Apa termasuk yang mendekati zina? Yaitu memandang. Ya, memandang kepada wanita yang bukan mahramnya, haram. Nah, ini termasuk juga berbicara terus, kemudian juga menyentuh terus, akhirnya jatuh kepada perkara zina yang asli. Ada zina saghir, ada zina kabir. Zina saghir itu adalah yakni memandang, ini zina saghir. Wasilah kepada zina yang besar. Zina yang besar adalah laki-laki dan perempuan berkumpul tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Fal insanu sawa'un kana rajulan aw imra'atan lahu 'auratun yajibu 'alaihi ay yasturaha wa yajibu 'ala ghairihi ay yaghuddal basar anha. Maka seorang laki-laki atau perempuan dia
memiliki aurat yang wajib untuk ditutup, dan wajib pula bagi orang lain untuk menundukkan pandangannya. Ya. Hadza fi alaqati rajul bir rajul wal mar'ah bil mar'ah wa huwa min babin aula fi alaqati rajul bil mar'ati wal mar'ati bir rajul. Ini kaitannya laki-laki dengan laki-laki, kata Malik, perempuan dengan orang perempuan. Maka min babin aula ini termasuk perkara yang lebih parah lagi adalah apabila laki-laki melihat aurat perempuan, perempuan melihat auratnya laki-laki. Lalu sampai mana batasan aurat? Para ulama, laki-laki minas surrati ila rubbati. Minas surrah ila ar-rubbah. Apa surrah? Surrah itu ini apa? Pusar. Sampai rubbah. Ya. Wa surrat wa rubbatu, kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, laisa minal aurat. Yaitu pusar dan lutut ini bukan termasuk aurat. Baina, apa baina? Di antara. Ya, di antaranya. Tetapi lebih hati-hati ma'asyiral muslimin, ditutup. Ya, khawatir apa? Tersingkap. Karena baina surrah wa rubbah, antara. Jadi di antaranya, antara pusar dan apa? Dan lutut. Ya. Wasurrah laisa minal aurat, sedangkan pusat bukan termasuk aurat. Baik, tapi yang afdal bagaimana maksudnya? Ini ditutup, khawatir tersingkap. Adapun aurat wanita seluruh anggota badannya kecuali yang khilaf adalah muka, ya. Ya, kecuali apa? Telapak tangan dan apa? Muka. Ya. Baik, tapi lebih hati-hati, maka muka ditutup. Apalagi zaman sekarang, zaman banyak orang melirik tetangga. Istri tetangga lebih cantik. Ya, bahaya. Rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Yang salah bukan tetangganya, tapi apa ini? Matanya. Makanya ditundukkan pandangan. Ini pentingnya laki-laki menundukkan pandangan. Baik. Nah, yakni muka dan apa? Telapak tangan. Baik, wallahu alam, yakni muka bukan termasuk aurat. Jadi muka dan telapak tangan. Tapi lebih hati-hati, maka ditutup. Apalagi masih umur 25 atau umur berapa? 30. Nah, kecuali mungkin sudah berumur 60, 40 tahun, tidak ada keinginan untuk menikah. Baik, sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan muslimat adalah kaki. Kaki masuk aurat tidak? Jelas, ya, kaki termasuk aurat. Keliling keluar mau belanja, kaki tidak ditutup. Aurat ini. Baik, ketika sholat tidak ditutup. Masuk aurat, masuk aurat. Nah, maka kaki ketika tidak ditutup maka tidak sah apanya? Baik, bahkan ma'asyiral muslimin, muka, yang maksud muka di sini, nah, sampai sini. Makanya ketika pakai mukena jangan sampai sini. Apa ya? Leher. Ada sebagian muslimah itu makainya apa? Makainya mukena sampai sini. Nah, ini auratnya ini. Auratnya. Ya. Sahih ini termasuk aurat. Sampai mana? Sampai sini. Jadi mukenanya itu dipakai sampai sini. Nah, di bawahnya. Karena muka itu yang berhadapan. Berhadapan, ya, ini adalah muka. Jadi sini, ya, tumbuhnya rambut, kemudian sampai sini. Nah, ketika pakai mukena sampai sini, bukan sampai. Ada yang sampai mana ini? Sampai leher, lehernya terbuka, kemudian sholat. Nah, ini pentingnya pelajaran ahkamun nisa. Apa ya? Ahkamun nisa, hukum-hukum yang terkait dengan wanita. Ini banyak tidak dibahas. Ini kalau tidak dibahas, tanggung jawab suami masing-masing di dunia ataupun di akhirat. Kalau tidak tahu, baik. Apa saja? Masalah haid, masalah nifas, masalah wiladah, masalah istihadah, kemudian juga masalah bersih dan sucinya darah haid atau darah nifas. Ya. Kadang ada seorang yang suci sebelum asar, suci sebelum apa? Suci setelah asar. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau mengatakan sholat wajib zuhur dan asar. Suci kapan?
asar, di waktu asar sebelum maghrib, maka wajib sholat apa? Duhur dan asar. Muslimah mengatakan apa? Sholat yang asar saja, karena sucinya ketika asar. Suci ketika ba'da isya. Ba'da isya suci. Maka sholat apa? Maghrib dan isya. Bukan isya saja, tapi maghrib dan isya. Ini wajib. Ya. Baik. Demikian juga ketika suci, ketika ini duhur, asar, ya. Ketika asar kurang berapa menit, misalnya ketika kurang seperempat atau setengah jam, kemudian ditunda mandi apanya? Mandi jenabahnya. Kemudian sampai waktu maghrib, ya, atau sebelum duhur, sebelum asar, maka dikodok waktu duhur. Karena tadi sudah suci, hanya saja ditunda. Maka kata ulama, dikodok sholat apanya? Duhurnya. Makanya terkadang muslimah itu bermudah-mudahan dengan perkara ini. Ya. Baik. Nah, ini pentingnya pembahasan ahkam an-nisa, yakni hukum-hukum yang terkait dengan wanita. Bahkan para ulama menulis khusus, yaitu di antara Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, beliau menulis masalah ahkam an-nisa seperti ini. Dulu kalau nggak salah pernah dikaji di tempat ini. Ahkam an-nisa. Baik. Aurat wanita adalah apa? Besar. Yakni aurat wanita seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, baik, telapak tangan sampai sini, telapak tangan. Makanya hati-hati, ini telapak tangannya di sini. Nah, adapun kaki termasuk aurat. Baik, mukanya sampai mana? Sampai sini. Nah, ini muka yang berhadapan. Kalau ke sini ini aurat, ya. Apa namanya? Di bawahnya dada. Karena muka ini adalah yang berhadap-hadapan. Baik. Kemudian ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, idza alimna dzalika, apabila kita mengetahui hal tersebut, wajib alaina an nahfadha auratina. Apabila kita mengetahui perkara ini, maka wajib bagi kita untuk menjaga aurat-aurat kita. Wa nasturaha, dan menutupinya, likai la yarahan nasu, supaya manusia tidak melihat aurat kita. Wa alla natasahadu fi dzalika abadan, la bin nadhari wa la bin lamsi, agar kita tidak bermudah-mudahan terkait dengan hal tersebut selama-lamanya, baik dengan melihat ataupun dengan apa? Menyentuh. Wa anna alama anna hadzal amra la yasluhu fihi at-tasabuh, dan kita mengetahui bahwasanya perkara ini tidak boleh toleransi. Misal ada orang yang berada di bawah tanggungan kita berarti siapa? Istri dan anak kita. Kemudian membuka aurat ketika keluar rumah, kemudian membuka auratnya tanpa menggunakan kerudung, ya. Atau berpakaian tapi pakaiannya yakni ketat. Ya. Baik, isbal. Apa? Isbal. Yakni cingkrang celananya, ya, pakaiannya cingkrang. Di bawah tanggungan kita, anak dan istri kita, maka jangan sampai kita tasahul, wis toleransi saja. Nah. Atau yakni tasahul. Apa tasahul? Bermudah-mudahan bi ayyi halin minal ahwal, dalam keadaan apapun. Ini penting. Ya, terutama perempuan. Biasanya perempuan ini ibu dan anak dan ibu ini biasa kadang buat makan. Makanya dalam Al-Quran disebutkan istri dan anak itu juga bagian musuh bagi kita. Buat makan gimana? Ya pengin barang keluar, belanja keluar, kemudian juga terutama ketika tidak ada bapaknya, orang tuanya. Ya ini. Baik. Akhirnya apa? Tidak terawasi juga bagaimana di luar. Makanya mana yang lebih baik, wanita sering keluar rumah atau di dalam rumah? Jelas di dalam rumah, ya. Allah berfirman, waqarna fi buyutikunna, waqarna fi buyutikunna. Waqarna ini syahidnya wanita, dan tinggallah di rumah-rumah kalian. Bahkan sholat di rumah lebih afdal daripada sholat di masjid, walaupun masjid Nabawi, ya, walaupun masjidnya Nabi. Kenapa demikian? Karena
perempuan ini adalah fitnah. Dalam hadis disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal min fitnatin nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar bagi kalian daripada fitnahnya wanita. Ya, apalagi saling kenal, laki sama wanita saling kenal ini bahaya. Sebelum menikah ya. Kalau sudah jatuh hati enggak mau nikah kecuali dengan siapa? Si dia. Ini bahaya. Ya. Tidak mau apa? Apalagi ketika kuliah sama-sama tidak mengenal apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Makanya kata Nabi, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih besar daripada fitnahnya wanita. Bahkan Allah sebutkan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Yang pertama siapa? Wanita. Ya, yang pertama adalah wanita. Nah, qul fitnah sallallahu wa yakum. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis at-tasi'ah asyar. Hadis yang ke at-tasi', yakni tasi' yang ke-19. An Sa'd ibn Jasamah radhiyallahu anhu ahda ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saydan. Bahwasanya Sa'd bin Jasamah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saydan, binatang buruan. Faraddahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqbalhu. Nabi menolaknya dan tidak menerimanya. Falamma ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi wajhihi min al-huzni qala. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni menolaknya dan Nabi melihat wajahnya sedih. Jadi kalau ada orang ngasih hadiah apalagi remeh terima. Yani untuk membuat senang, enggak senang, jangan langsung ditolak. Ada orang memberi apa namanya? Minyak wangi. Aduh, saya ini menjual minyak wangi, enggak butuh minyak wangi. Mau ditolak, jangan, terima aja. Karena seorang yang memberi termasuk sunnah, Nabi biasanya menerima pemberian sunnah. Apalagi minyak wangi, remeh minyak wangi. Ya, fadhal antum. Enggak senang sama baunya, kan biasanya orang-orang Madura itu minyak nyong-nyong. Iya. Enggak senang, ambil saja. Pasti ada yang senang. Orang desa senang minyak itu. Kasihkan orang desa. Baik. Yang termasuk sunnah adalah menerima hadiah, pemberian. Apalagi nasi, jajan, terima aja. Kalau kita tidak senang, kasihkan kepada orang lain. Baik. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi min al-huzni, ketika Nabi melihat di wajahnya itu yakni tampak raut kesedihan, sedih. Kalau enggak diterima itu sedih. Kita saja kalau memberi kemudian enggak diterima, gimana gitu? Sedih. Nah, baik. Qala, maka Nabi mengatakan, inna lam narudduhu 'alaika illa anna hurumun. Nah, Nabi memberikan alasan. Ini pentingnya alasan. Ya, jadi ketika menolak sesuatu atau menerima sesuatu, maka pentingnya alasan. Atau al-istifsar qabla al-inkar. Jangan mengingkari dulu sebelum bertanya. Yani al-istifsar kaidah mencari kejelasan sebelum mengingkari. Kenapa? Kalau tidak dicari al-istifsar, maka dia akan mengingkari padahal tidak benar kenyataan. Apa contohnya al-istifsar qabla al-inkar? Yani misal ada seorang yang boncengan sama perempuan, enggak pakai apa? Kerudung. Ini siapa ini? Kemudian tiba-tiba langsung mengingkari. Oh, si fulan bersama ini. Ditanyakan dulu, siapa itu? Maka dijawab, itu saudara saya. Yani masih belum tahu hukum Islam. Nah, ini asal istifsar qabla al-inkar. Kemudian Nabi memberikan alasan, inna la narudduhu 'alaika illa anna hurumun. Kami tidak menolaknya kecuali karena kami ini dalam keadaan ihram, dan ihram tidak boleh makan buruan. Ya, ihram tidak boleh makan buruan. Jadi ada orang berburu dalam keadaan ihram, maka ini haram. Ya, tidak boleh. Baik. Karena as-sahabatu al-kiram yuhibbu an yudhifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadaya. Maka kebiasaan para sahabat yang mulia ingin memberi hadiah kepada Rasulullah. Wa kana min adatin nabi annahu yaqbalu al-hadaya wa yuthibu 'alayha.
Kebiasaan Nabi adalah menerima hadiah dan membalas hadiah. Tahadu, tahabu. Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Wa fi rihlatil hajj, yakni ketika perjalanan haji, yakni datang kepada Nabi seseorang yang namanya Sa'ad ibnu Jasamah. Dia membawa buruan kepada Nabi SAW agar Nabi memakannya. Namun Nabi SAW tidak menerima hadiah tersebut karena Nabi ihram. Wasaydu min mahduratil ihram. Yani binatang buruan termasuk larangan-larangan dalam ihram. Maka dengan ini alasan Nabi SAW menolak pemberian Sa'ad ibnu Jasamah. Falamma radda Nabi sallallahu alaihi wasallam hadiyatar rajul hazinar rajul wa ta'athara. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak hadiahnya, yakni Sa'ad ibn Jasamah, maka sedih seorang tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera menjelaskan alasannya dan menjelaskan udurnya, inna la naruddu 'alaika illa anna hurumun. Ini kami tidak menolak kecuali kami dalam keadaan apa? Ihram. Faqarrat bidzalika ainur rajul. Maka menangislah siapa? Siapa yang nangis? Orang tersebut. Ya. Menangis orang tersebut apa? Karena Nabi tidak mau menerimanya. Baik, karena dalam keadaan ihram. Ya, subhanallah ya, sampai nangis karena ditolak oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhadha yuhadditsu bihadzal khabar ashabahu wa talabilahu. Dan menceritakan kabar ini juga, berita ini kepada para sahabatnya dan murid-muridnya. Wa min hadza an nastafid, yakni dari sini bisa diambil faedah ahammiyatul mubadaratu ila tabyinil asbab wa bayanil a'dar linaqta'at tariq 'ala syaitan. Yakni dari sini diambil sebuah faedah pentingnya bersegera untuk menjelaskan sebab, yakni dan uzur untuk memutus jalannya syaitan. Yakni amalan biqauli tabaraka wa ta'ala wa kulli ibadiyah qullati hiya ahsan inna syaitan yanzimu bainahum. Sesungguhnya syaitan yaitu menjadikan kalian bermusuh-musuhan di antara mereka. Baik, ikhwan fillah azanallahu yakum. Kemudian ada kisah yang lain ya, dari kisah Abu Qatadah, ini juga masalah muhrim ihram. Yaqulu min saydil halal, yakni kisah dari Abu Qatadah, yakni ketika Nabi SAW keluar juga dalam rangka haji, yakni maka sebagian kelompok bersama dengan Abu Qatadah lewat pinggiran pantai. Yang lain yakni ihram kecuali Abu Qatadah. Kecuali siapa? Abu Qatadah. Maka ketika di tengah perjalanan mendapati himar wahsy. Himar wahsy ini adalah yakni himar apa? Keledai buruan. Maka Abu Qatadah pun menangkapnya. Ya. Kemudian Abu Qatadah memakannya dan kami pun makan. Padahal kami dalam keadaan ihram. Nah ini seolah-olah berbenturan tolak belakang dengan siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami pun membawa sisanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami pun membawa sisanya kepada Nabi dan bertanya tentangnya. Kemudian Nabi mengatakan, yakni minkum ahadun amarahu ayyahmila 'alaiha aw asyara. Adakah di antara kalian yang ihram itu yang mengisyaratkannya, maksudnya menunjukkan kepada siapa? Abu Qatadah untuk berburu. Maka mereka mengatakan, tidak ya Rasulullah, fakulu ma baqiya min lahmiha. Kalau begitu makan apanya? Sisa dari dagingnya. Dan Nabi pun makan. Nah dari sini bertolak belakang antara hadis yang tadi Nabi tidak makan apa? Ihram, yakni karena ihram buruan. Yang di sini adalah yakni apa? Makan. Bagaimana mengkompromikannya? Para ulama menjelaskan adalah apabila yang ihram itu yang berburu maka tidak boleh. Yakni dan yang mengisyaratkannya walaupun tidak berburu tapi disyaratkan cuma berburu itu yang muhrim. Adapun apabila
keinginannya sendiri. Seperti siapa? Abu Qatadah kemudian dimakan oleh orang yang ihram, diberikan hadiah kepada Nabi. Makanya Nabi bertanya, adakah kalian yang memerintahkannya? Tidak. Kalau begitu makan oleh kalian. Ya, ini karena di sini adalah inisiatif Abu Qatadah, maka ya ini daging apa tadi? Daging himar wahsy pun dimakan oleh siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yani ajma'in, sedangkan Abu Qatadah tidak dalam keadaan ihram. Baik, dari sini bisa dikumpulkan sama dengan, maka ini pentingnya jadi mengumpulkan suatu hukum yang seolah-olah berbenturan dan seolah-olah disengaja dibenturkan. Ini orang orientalis. Seperti apa? Al-isbal. Ini kalau di mana? Kalau tidak sombong tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah yang sombong. Baiklah. Ya ini semuanya apa? Isbal diharamkan. Atau juga ayat tentang masalah hidayah. Satu ayat mengatakan innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Di ayat yang lain innaka latahdi ila siratin mustaqim. Nabi dapat memberi hidayah, yang satunya yakni bahwasanya engkau Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maka dikumpulkan Nabi dapat memberi hidayah, maksudnya hidayatul tabligh, hidayatul irsyad. Nabi tidak dapat memberi hidayah, maksudnya hidayatul at-taufiq. Jadi dikumpulkan. Jadi hidayatul taufik ini hak prerogatif Allah, hidayatul tabligh Nabi memilikinya, irsyad. Kita juga demikian. Kita bisa mengajak keluarga kita, tetangga kita, istri kita, anak kita, namun hidayah tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang selanjutnya al-haditsul ishrun. Baik. Sebenarnya ada satu kitab saya ingin juga kaji. Ya, ada satu kitab, insyaallah kalau selesai kitab ini ada kitab sifat wudu dan sifat salat Nabi. Ini penting. Sifat wudu dan sifat, insyaallah mudah-mudahan Allah mudah. Sudah Anda beli kitab tersebut, ya. Ya, ini kenapa? Karena ini setiap hari diamalkan. Ada yang punya ini. Apa? Ini. Padahal ada yang sholatnya tangannya gini. Ini seperti apa? Anjing. Baik. Insyaallah nanti. Kenapa? Karena ini fardhu ain. Setiap orang wajib untuk mengetahui sifat wudu dan sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-20 an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, sirrun Nabi. Ini adalah penyimpan rahasia Nabi. Yaitu yang mengetahui orang-orang munafikin adalah Hudzaifah bin Yaman. Baik. Hudzaifah bin Yaman pula yang bertanya kepada yang mengatakan kanu yas'aluna 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafatan. Dahulu para sahabat bertanya tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang keburukan. Kenapa? Makhafata ayyudijan, khawatir keburukan tersebut menimpa. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya selain kita belajar tauhid, juga kita harus mengetahui syirik. Selain belajar sunnah, kita juga harus tauhid. Selain kita yakni mengetahui apa ketaatan, juga tahu apa maksiat. Sebagaimana doa Nabi juga demikian. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batila warzuqna. Apa yang paling hak? Tauhid. Apa yang paling batin? Syirik. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat, tidak masuk surga qattat. Apa qattat? Qattat itu adalah namam. Apa namam? Orang yang mengadu. Baik. Hadzal hadits min al-ahadits allati tuhadziruna min afatil lisan. Hadis ini termasuk di antara hadis-hadis yang
Hendaknya hadis ini adalah memperingatkan kepada kita bahayanya lisan. Wa afatul lisan katsiratun mutanawwi'atun wa minha al-ghibah wal namimah. Di antara bahayanya lisan itu banyak sekali. Di antaranya adalah ghibah wal namimah. Ghibah dan namimah. Namimah adalah mengadu domba. Ghibah dzikruka au bima yaqul. Menyebutkan apa yang tidak disenangi oleh saudara. Baik, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman lima baina yadayhi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin bagiku ma baina yadayhi yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi yaitu kemaluannya, adman lahu jannah, maka aku jamin dia apa? Surga. Jadi dua aja. Yang apa? Lisan, kemudian kemaluan. Maksudnya menjamin untuk tidak berbicara yang haram, kemudian juga kemaluannya tidak apa? Disalurkan kepada perkara yang dijamin. Qala Nabi sallallahu qala Imam An-Nawawi, "I'lam anna hataini khaslataini min aqbahil qaba'ih." Kata beliau Imam An-Nawawi rahimahullah, ketahuilah bahwasanya dua perkara ini apa? Al-ghibah, namimah, termasuk yakni perangai yang paling buruk. Wa aktsariha intisharun binas, dan banyak tersebar di manusia, apalagi perempuan. Perempuan kalau sudah kali kumpul yang diomongi siapa? Suaminya atau suaminya sendiri atau suami orang lain. Yang diomongi juga adalah tetangganya. Ini bahayanya kalau perempuan sering kumpul, apalagi berkumpul dengan orang-orang yang tidak berilmu. Ya. Hatta ma yaslamu minhu illa qalil, hingga tidak ada yang selamat kecuali sedikit saja. Ya. Dari dua ini apa? Al-ghibah wan namimah. Wa fi hadzal hadits yanhana anna Nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam an khuluqin dzalimin wa dhanbin 'azimin yu'addu min al-kaba'ir ala wa hiya an-namimah. Di dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari perangai yang buruk ini, dosa yang besar yang dianggap termasuk di antara dosa besar. Ketahuilah itu adalah an-namimah wal qattat wa an-namam. Wa qad akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata. Nabi mengatakan tidak masuk surga. La adalah ini beda dalam bahasa Arab. Kalau lan selama-lamanya. Ya. Kalau apa? Lan selama-lamanya. Kalau la bukan sementara, bisa juga lama, tapi tidak selama-lamanya. Misalnya seperti lam tarani, Allah mengatakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ingin melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lam tarani. Wahai Musa, engkau sekali-kali tidak akan pernah melihat. Di mana? Di dunia. Maksudnya adalah di dunia. Karena Allah menggunakan lan tarani. Jadi kalau lan yaitu yufidu ta'bid, selama-lamanya. Berbeda dengan la. Ya, tidak masuk surga mungkin nanti kalau sudah dibersihkan oleh Allah, karena qattat bukan termasuk syirik. Ya, bukan termasuk syirik. Yang syirik itu adalah kekal di dalam api neraka. Nah, ya, baik bisa masuk surga dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lanjutkan sedikit ini. Wan namimah hiya nakul kalam bainan nasi ala wajhi ifsad bainahum. Sedangkan namimah adalah nakul kalam, memindahkan ucapan di antara manusia. Jadi intinya adalah mengadu domba. Yakni tujuannya untuk membuat kerusakan di antara mereka. Baik, misalnya ada si A, si B, si C. Si A datang kepada si B. Si B kemudian mengatakan si C itu berbicara tentang kamu demikian. Datang ke C juga demikian. Ya, berbicara demikian. Akhirnya si B dengan si C bermusuhan untuk membuat kerusakan. Maka ini disebut apa? Namimah, hati-hati. Nabi mengatakan la yadkhulul jannata yani qattat yani au namam. Berbeda. Nah, ini termasuk bohong yang dibolehkan. Ada si B dengan si C tukaran. Kemudian si A bohong, enggak mengucapkan salam, enggak memberi hadiah, kemudian datang kepada si B. Ini boleh
bohong yang dibolehkan adalah ini ada hadiah dari si C, bawakan nasi sinjai atau apa bebek apa dak ini sekul dak ini bawakan 2. Ada salam dari si C, salam kepada orang. Datang juga kepada si C, bawakan sekul dak ini ada hadiah tadi, sampaikan salam, ada salamnya beliau. Nanti ikut kajian ayo bareng-bareng ya. Musuhan ini si B dengan si C. Si A yang menjadi apanya? Pendamainya. Maka demikian dibolehkan. Bahkan berupa pahala. Yang awalnya tengkaran, akhirnya tidak jadi tengkaran. Sampai di jalan, jazakumullah khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Enggak tahu padahal si A yang mendamai. Maka di sini dibolehkan. Kebalikannya membuat kerusakan, maka ini yang diharamkan. Ini disebut dengan namam atau qadar. Wa hadha sababun min asbabi husulil mushkilati wan naz'ati wal adawat. Namam di sini adalah sebab terjadinya permasalahan, pertikaian dan permusuhan. Fayajibu ala kulli muslimin wa muslimatin an yahdharu minan namimah asyaddal hadri, maka wajib bagi seorang muslim dan muslimat untuk khawatir takut dari perkara ini. Wa ayyuhadhiru minha, dan waspada darinya. Li annaha sababun min asbabil hirman minal jannah, karena ini termasuk sebab seseorang terhalangi dari masuk surga. Wa sababun min asbabi adzabil qabri, jadi sebab di antara sebab azab kubur, naudzubillahi dari jadi al-ghibah an-namimah. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun ghibah yang dibahas oleh muallif ada 2, yang satu namimah, yang kedua adalah ghibah. Ghibah di sini yakni dikruka halta bima yaqra, menyebutkan apa yang tidak disenangi oleh saudaranya. Saudaranya inilah muslim. Karena innamal muslimuna ikhwatun, bukan kafir, tidak masuk kafir. Ya, muslim. Baik. Ini termasuk minal kabair. Nanti insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Ada beberapa perkara yang dibolehkan, yakni dibolehkan ghibah. Nanti insyaallah kita sebutkan ada 6 beserta dalilnya. Ada berapa? Ada 6. Hukum asalnya adalah haram. Namun ada beberapa yang dibolehkan, disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, yaitu ada 6. Ya. Baik. Yang ditunggu tanggal mainnya insyaallah. Baik, episode berikutnya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an